Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, terutama sahabat-sahabat dari Nahdien dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersua bersama dalam program kita, yaitu wawancara dengan tokoh-tokoh NU. Kebetulan pada sore hari ini kita kedatangan dari pimpinan pusat ISNU, yaitu Bapak Fadli Yasir MA. Nah, beliau ini adalah seorang ketua PP ISNU bidang kaderisasi dan juga beliau sebagai kepala MKNU. Sore hari ini kita akan ngobrol banyak tentang MKNU dan juga tentang ISNU, karena kebetulan hari ini juga kita sedang dalam acara Madrasah Kader Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Nah, tanpa panjang lebar lagi ya, langsung aja kita sapa. Selamat sore Pak Fadli Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fadli, ini sore hari ini alhamdulillah bisa sampai ke Bali. Ya, alhamdulillah. Ini dalam rangka untuk kaderisasi ya, kaderisasi warga Nahdien melalui Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Nah, Pak Fadli mungkin bisa diterangkan tentang apa sih sebenarnya Madrasah Kader atau MKNU itu sendiri? Kalau Madrasah Kader Nahdlatul Ulama itu, kalau diawali lahirnya MKNU ini kan diawali dari Muktamar Jombang. Ketika itu menurut pertimbangannya bahwa sebelumnya memang ada pengkaderan yang sudah sudah berjalan sebelumnya ketika hasil Muktamar ke-32 di Makassar. Nah, kemudian dihasilkan menurut hemat saya bahwa pertimbangan ketika itu bahwa banyak kepengurusan di NU, banyak kepengurusan NU di semua lapisan duduk di kepengurusan, namun hampir tidak paham tentang NU. Hanya ingin, kebanyakan yang saya pahami, kebanyakan hanya ingin menjadi sesuatu, maka harus mengambil NU. Itu bisa terjadi, saya tidak tarik ke NU-nya lah, karena ada yang layak bicara tentang NU. Yeah. Tapi ketika ISNU, saya pahami ketika kepengurusan hasil kongres pertama ISNU di Lamongan, sangat banyak kepengurusan yang masuk. Jadi strukturnya itu gemuk. Dari profesor, doktor, master, S1, yang penting semuanya sarjana itu berhimpun di ISNU, masuk dalam struktur kepengurusan. Namun yang bergerak cuma beberapa orang saja. Akhirnya seperti itu. Dan banyak hanya sekedar mau masuk, mau memanfaatkan NU. Nah, makanya ketika kongres kedua di Bandung, kita putuskan kepengurusan harus ramping, boleh dia guru besar, boleh dia doktor, boleh dia master, boleh dia S1, masuk ke dalam struktur kepengurusan, tapi mau berkhidmat dan berjuang di NU. Jika tidak, maka kita tidak, mohon maaf, tidak kita masukkan dalam struktural. Artinya setiap orang yang sudah sarjana, sudah menempuh pendidikan minimal S1, iya, bisa ya? Bisa. Nah, bicara di ISNU-nya ya, Yeah. Kalau bicara MKNU, siapa saja boleh. Siapa saja boleh, karena itu terbuka untuk pengurus, baik dia yang sudah menjadi pengurus maupun mau jadi pengurus, sedang menjadi pengurus, atau ingin.
Jadi semua boleh. Nah, ketika itu di struktural, yang saya pahami ketika saya memimpin sidang sebagai salah satu wakil sekretaris PWNU waktu itu, saya mengatakan bahwa ada orang mengikut di NU itu melalui jenjang kader yang terstruktur dari bawah sampai ke atas. Baik dia di Banom, baik dia di lembaga, ya. Tapi ada yang ujuk-ujuk menjadi NU, menjadi pengurus NU. Hanya karena kedekatan, hanya karena jabatan, karena ingin sesuatu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya masuk dalam struktur. Nah, ketika diminta berkhidmah, dia nggak akan mau karena memang dia kepentingannya. Iya, karena kepentingannya kan beda. Iya. Maka ini mau diluruskan, kaderisasi itu ingin meluruskan seluruh warga NU yang duduk di struktur untuk diluruskan bahwa kalau ingin menjadi pengurus harus mampu mengurus jamaah, mengurus jam'iyah. Iya. Berarti untuk semua orang yang ingin masuk di struktural harus melalui kaderisasi. Iya. Nah, adapun MKNU sendiri itu awalnya berdiri tahun berapa? Diputuskan tahun 2015. Awal pencetusnya? Iya, 2015. Nah, kemudian berlaku efektif 3 tahun setelah 2015. Kan dicari formulasinya, Iya. modul dan lain sebagainya seperti apa. Maka efektifnya itu 2018. Itulah berjalan sampai sekarang. Iya. Sebagai lulusan pertama? Lulusan pertama itu langsung Rois Am, itu Kiai Ma'ruf Amin, ada Ketua Umum Tanfiziyah Said Agil Siraj, dan lain sebagainya. Semua struktur, hampir semua struktur kepengurusan yang ada di PBNU. Oh, berarti mekanismenya gimana? Apakah Pak Yai Said Agil ini sebatas peserta pilu dari awal sampai akhir atau juga mengisi materi? Nah, karena waktu itu kan belum ada instruktur, maka diganti secara bergantian lah. Ketika Kiai Ma'ruf menjadi instruktur, pesertanya Kiai Said dan begitu dia terus bergantian Sesuai bidang ya. Nah, baru nanti Kiai Ma'ruf jadi peserta, Kiai Said menjadi instruktur. Karena waktu itu belum ada instruktur. Berarti sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini sudah kira-kira berapa kali ini NU secara nasional menggelar MKNU? Jadi kalau NU sendiri yang melaksanakan MKNU itu sudah 300-an lebih. 300-an senasional. Ya, angkatannya. Nah, seluruh provinsi sudah semua. Sudah hampir semua. Kalau setahu saya semua. Karena ini sekarang levelnya sudah level cabang. Iya. Sudah level cabang. Karena MKNU ini semua lapisan, mulai dari ranting, dari cabang, MWC, cabang, wilayah, sampai ke PBNU. Begitu juga di Banom, di lembaga sama. Kapan mulai ada ini MKNU mulai diterapkan di Banom? Misalnya di ISNU, kapan mulai ada? Karena MKNU itu dikhususkan kepada seluruh warga NU, baik Banom, baik NU-nya sendiri, Banom dan lembaga. Sejak dia diputuskan itu 2015 itu. Nah, bagaimana formatnya? Nah, masing-masing Banom, mungkin lembaga Banom seperti Ansor itu sudah ada pendidikan kadernya. Kalau di masa saya dulu, pendidikan kader, pelatihan kader yang ada di Ansor hanya di Klatsar, Susbalan, Susbadbin. Sekarang sudah ada DTD, ada PKD dan lain sebagainya. Itu tergantung masing-masing Banom. Tapi yang resmi, kalau di IPNU ada apa namanya? Kan ada Makesta dan lain sebagainya. Begitu juga PBNU, Patayat dan Muslimat. Nah, sementara ISNU karena ini yang paling muda, karena lahir di tahun 99 dan belum jadi Banom, di 2012 Kongres pertama 2005 di Lamongan dijadikan Banom, dan kemudian di periode keduanya 2015
18 di Bandung, kita memutuskan harus ada kaderisasi ISNU. Langsung kita ambil kaderisasinya apa? Kaderisasinya ada MKNU. Jadi MKNU itu kita jadikan, kita masukkan dalam PDPRT dan PO-nya itu petunjuk organisasinya. Kita jadikan bahwa salah satunya kaderisasi di ISNU adalah kaderisasi MKNU. Langsung kita ambil. Iya. Itu apakah ada tingkatannya ya? Maksudnya kalau ya itu tadi kayak dibahas kan ada PKD, ada PKN. Nah kalau di NU sendiri apakah cuma cukup MKNU atau ada yang lain? Yang sesuai dengan ADART NU ada beberapa, ada 5. Ya, di pasal 39 itu ada 5. Untuk pengkaderan struktural seluruh lapisan itu MKNU. Struktural. Kalau mau menjabat struktural itu tadi, atau sudah menjabat karena sudah berlaku, kan ketika diberlakukannya mungkin sudah ada yang sudah menjadi pengurus. Nah, itu yang pertama untuk struktural. Yang kedua ada namanya untuk pionir, untuk penggerak. Itu boleh dilaksanakan oleh siapapun, boleh diikuti, namanya PKPNU, pendidikan kader PKPNU, pendidikan pelatihan kader penggerak Nahdlatul Ulama itu dikhususkan ke siapapun boleh. Kultur lah untuk pionir. Kan dikhususkan dia untuk penggerak. Kalau dulu di waktu periode pertama diberlakukan Muktamar 32 itu lebih keras dibandingkan sekarang. Dia bisa sebulan, bisa seminggu, bisa 7 hari, dan pelatihannya itu memang untuk penggerak, untuk kader. Nah kemudian yang ketiga adalah untuk Rois Syuriah. Ada sendiri. Jadi Syuriah sekarang tidak bisa lagi karena tingkat tokoh, tingkat keilmuannya, kewaraannya, bukan hanya sekedar itu menjadi pilihan seseorang itu menjadi Syuriah. Tetap harus dikader. Nah, karena Syuriah ini kan pimpinan tertinggi sebenarnya di NU. Syuriah ini yang mengawal ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Maka harus dilakukan pelatihan dan pengkaderan. Banyak Syuriah dia paham tentang keilmuan keislamannya luas, kitabnya banyak, tapi tentang penjagaan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pesantren itu dia lupakan. Bahwa itu sangat penting, apalagi pesantren itu basis kita. Jangan sempat keluaran dari pesantren itu malah bukan jadi NU. Iya. Pesantrennya pesantren NU, tapi keluarnya tidak NU. Itu yang ketiga. Baru ada pendidikan kader untuk pelatihan kader untuk fungsional. Fungsional ini memang dipersiapkan oleh NU untuk pelatih. Baik dia pelatih untuk MKNU, pelatih PKPNU, pelatih Bahsul Masail dan lain sebagainya. Kalau fungsional itu berarti siapa yang semestinya menyelenggarakan? Apakah dari PP, atau ini dari PW bisa? Kalau sesuai dengan ininya, petunjuknya itu sebenarnya kan semua dilakukan oleh PBNU. PP. Apalagi terkhusus untuk melatih calon instruktur fungsional, karena itu kan harus seiring dengan keinginan NU. Jadi harus diisi dengan apa yang diinginkan NU. Nah, makanya pelatihan itu setelah di MKNU dia harus dilatih lagi. Jadi dia sudah tahu, sudah disampaikan tentang bagaimana materi-materi kader NU. Terus kan mau dibawa kemana ini materi ini, itu kan harus dilatih ya. Bukan hanya sekedar tahu bahwa bagaimana relasi dan respon NU terhadap negara, relasi dan respon NU terhadap ideologi. Bukan hanya sekedar itu. Itu bisa kita baca di mana-mana. Tapi visi dan misi NU itu harus sampai. Nah, jadi kan tugasnya itu kan bagaimana pengembangan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus efektivitas organisasi,
Nah, dan kemudian pengembangan kan itu harus berjalan dengan baik. Iya. Nah, kemudian yang kelima adalah pelatihan untuk profesional. Profesional. Jadi seperti ISNU itu kan tempat berhimpun kelompok orang sarjana dan intelektual dan intelektual dan profesional. Nah, apalagi seiring dengan ini perkembangan NU sekarang, NU ini sekarang kan tidak hanya dimiliki oleh warga NU pendidikan tamatan dari sekolah agama, perguruan tinggi agama, kan sudah meluas ya. Nah, sudah ada masuki wilayah perguruan tinggi, misalnya wilayah BUMN, wilayah legislatif, yudikatif. Maka ini dipersiapkan pelatihan ini untuk masuk ke kelompok-kelompok profesional sehingga pengembangan NU itu bahwa warga NU yang ada di legislatif, yudikatif paham tentang NU ya. Nah, betul. Poin pentingnya MKN itu apa saja? Apakah tentang keagamaan, kebangsaan, atau apa itu yang biasanya disampaikan? Poin pentingnya adalah bagaimana menyelaraskan antara amalia. Jadi amalia NU itu kan sudah tidak bisa lagi kita bilang amalia NU itu karena dia kunut NU. Iya. Karena kita ziarah kubur bilang NU. Menakiban, apalagi kunutan, kan itu bahwa itu baru menjadi tolok ukur di NU. Tidak. Karena banyak sekarang ini ormas keagamaan yang lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan mengaku aswaja. Mengaku aswaja. Maka kan NU tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi apa itu? Pertama tidak hanya amaliyah tapi juga harokah. Gerakan NU itu seperti tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal. Ya kan? Nah, yang 4 itu harus menjadi dasar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Gerakannya harus seperti itu, harus terkonsolidasi antara cita-cita dan kebijakan dan cita-cita NU. Itu harus terkonsolidasi dengan baik. Dengan 4 tadi, tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Nah, kemudian adalah pemikirannya harus pemikiran yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ya berkaitan 4 itu lagi kan, bahwa tidak lagi pemikirannya itu berislam itu antara hanya kafir dan bid'ah. Jangan pemikirannya hanya itu, bahwa NU itu harus tidak seperti itu. NU itu sudah menyelesaikan persoalan antara keagamaan dan kebangsaan. Sehingga tidak ada lagi NU rasa-rasa. Nggak ada rasa lagi. Jambu, rasa melon. Enggak rasa jambu, rasa melon, rasa ini deh. Nano-nano. NU ya NU. NU ya NU. Iya. Nggak ada NU Mbah Hashim, nggak ada NU-nya ini, kan nggak ada. Garis kenceng apa lucu? Iya, garis. Iya, benar. Memang itu perlu adanya MKN. Sekarang kalau dari sisi ISNU-nya, Iya. apa yang menjadi cita-cita terbesar dari ISNU untuk bangsa ini? Kalau cita-cita ISNU ada termaktub dalam lagu-lagu dari Mars dan himnanya itu. Ya, bahwa ISNU itu harus menyingsingkan lengan baju untuk beraksi, berbuat. Nah, ya kan bagaimana Islam Indonesia. Jadi itu banyak ada dalam Mars dan himne ISNU. Itu ada terwujud dalam situ. Bahwa prinsip kita adalah kesetaraan dan lain sebagainya. Itu terwujud dalam lagu Mars dan himne ISNU. Bahwa ISNU itu saya menyinggung persoalan begini. Banyak pertanyaan ketika Kiai Said bilang, padahal itu sudah kalimat yang sudah terbiasa disebutkan Gus Dur waktu itu. Ada NU seksi Kristen. Gitu. Orang terkejut. Mana NU kok ada seksi Kristen gitu. Jadi saya banyak ditanya, saya di WA, banyak lah
di SMS, di telepon, bilang kenapa bisa begitu, NU ini menyala, ini udah lari nih NU. Saya bilang enggak. NU cabang Iya. Protestan. Iya. Kalian pahami dulu bahwa yang 4 prinsip itu dalam NU, NU itu adalah tawazun, Iya, ya kan? betul. Tasamuh, Betul. moderat, ya kan? Tawasud dan i'tidal. Itu harus masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Boleh dia beragama Kristen, boleh dia beragama Hindu, boleh dia beragama Buddha, tapi dalam prinsip kehidupan bermasyarakat, bernegara, dia selalu seimbang, selalu toleran, selalu moderat, dan tegak lurus ketika bicara kebangsaan. Gitu. Berarti sebenarnya nggak salah ya kalau ada isunya mungkin ada NU-nya Kristen, NU-nya Iya. Hindu ya, karena Iya. dari gerakan itu tadi ya. Iya. Iya. Ya, mungkin ini yang terakhir ini. Saya pengen bagaimana tanggapan dari Pak Fadli sendiri terkait dengan peristiwa-peristiwa yang melanda ini. Mungkin yang kemarin yang baru ada penyerangan Mabes, ada Iya, bom, iya. gitu. Gimana upaya-upaya ISNU agar tidak agar NU itu bisa menjadi benteng bagi Iya. orang. Iya, supaya jangan itu paham yang salah atau salah paham, gitu kan? Iya. Nah, memang ISNU ya khususnya itu memang konsen di situ. Jadi kan banyak, makanya kemarin kita itu kan ada bekerja sama dengan BNPT dalam webinar itu, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan kerjasama MOU ke kampus dan sekolah, bahwa kampus itu banyak yang terpapar, banyak sekolah yang terpapar, karena pendidikan itu kan mulai dari ngajak melalui visualisasi, kemudian ada talim pengajaran, kemudian ada seleksi, ada pelatihan, tamrin, kemudian ada pembaiatan. Nah, ini kan harus kita antisipasi bahwa kampus-kampus itu kan harus steril dengan pendidikan. Ini kan tanggung jawab ISNU. Nah, ISNU kan masuk dalam berbagai. Sekarang kita ini sudah punya 600 kepala guru besar. ISNU ya, catatan ISNU. Ada 3.000 atau 4.000 doktor. Ada puluhan ribu master dan S1. Yang harusnya dalam pemikirannya itu kan sudah steril. iya. Bahwa bernegara itu sudah selesai. Betul. Bahwa berjihad itu bukan harus mengorbankan diri dan orang lain. Bahwa berjihad itu berkorban untuk membangun bangsa, untuk kan itu harus masuk dalam ini. Maka ISNU selain dari dengan MKN ini juga kita masuk ke kampus-kampus dengan melakukan pelatihan-pelatihan, webinar, FGD, Pelatihan. iya pelatihan, FGD dan lain banyak hal yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan banyak kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, karena ISNU ini bisa menjadi modal utama, jadi corong utama untuk menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam keindonesiaan itu seperti apa. Kita upayanya itu sedang melakukan upaya itu. Nah, jadi kita iringi dengan dengan MKNU, kita langsung melakukan beberapa kegiatan FGD di beberapa kampus terkhusus, dan kita ini kan sudah punya program MKNU di kampus-kampus. Karena kita sudah buat rayon di kampus itu disebut rayon. Kalau yang lain kan. Iya. Nah, seperti kemarin di UNJ, kita sudah MKNU di UNJ khusus Di- mahasiswa. Enggak, diikuti lapisan seluruh, mulai rektor, WR, dekan sivitas sampai masuk akademika, sivitas ya. akademikanya. Nah, kemudian kita lanjut kemarin Nurul Jadid. Awalnya dari Nurul Jadid, ya kan, kemudian UNJ. Kemarin kalau tidak pandemi, Rektor UI kemarin sudah berjanji akan melaksanakan MKNU di UI. Kemudian sebelumnya kita di UNRAM di Makassar, UNM Makassar, dan kita ngambil kampus-kampus karena kita menganggap bahwa pintu masuk pertama adalah kampus.
Dan kampus juga lah yang harus mencerahkan pikiran masyarakat, mencerahkan pikiran mahasiswa dan para kaum intelektual. Kalau kaum intelektualnya sudah terpapar, itu pasti ke bawah ikut terpapar. Itu poinnya. Iya. Baik, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Nah, ini tadi ya sekilas sedikit dialog bersama Bapak Fadli Yasir selaku Ketua PP ISNU Bidang Kaderisasi. Pak, sebelum saya tutup nih Pak, pesan-pesan terakhir untuk teman-teman apa gitu kira-kira? Pesan terakhir saya, bukan pesan terakhir, nanti lain ini. Oh iya, pikir orang mau meninggal ini. Ya, kalau saya berharap terkhusus kepada seluruh warga NU. Jadi tanggung jawab ini bahwa bangsa ini adalah milik kita bersama, terkhusus NU Nahdlatul Ulama yang memiliki bangsa ini. Kita punya tanggung jawab bersama untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa ini bangsa ini harus kita jaga bersama. Bangsa ini milik kita, bangsa ini harus kita jaga bersama. Terkhusus NU Nahdlatul Ulama yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama yang juga pendiri bangsa ini, maka kita harus menjaga bersama bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang sudah final, negara kesepakatan yang disepakati oleh seluruh founding fathers, yang harus kita, ya namanya kita pemilik. Jadi pemilik itu harus kita bersihkan dari merawat ya. Iya, merawatnya, membersihkan. Pokoknya merawatnya lah, bahwa bangsa ini harus kebersamaan harus kita jalin. Bahwa ketika kita bicara kenegaraan dan kebangsaan, bahwa kita jangan berpikir bahwa antara agama A, agama B, agama C ini milik kita bersama. Bahwa ketika bicara negara, kita bicara kebersamaan. Karena kata Gus Dur, di atas semua adalah kemanusiaan. Ya, jadi kita harus jaga ya. Kita harus menjaga bangsa ini karena ini milik kita, begitu ya. Iya. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Pak Fadli Yasir. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita sampaikan, namun waktu juga terbatas, sehingga apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Oke, Pak. Iya. Saya Muhammad Mulisin, Ketua LTN PWNU Bali, undur diri dari acara ini. Akhir kalam, wa wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.